Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rindi Antika selaku moderator dalam kegiatan presentasi kali ini. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dimas Fatur Rahman, Melia Puspitasari, Tuti Apriani, saya sendiri Widya Rindi Antika, dan Yeri Aciska. Kami akan mempresentasikan terkait tanah longsor. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen kesehatan, di mana untuk dosen pengampunya yaitu Bapak Hamdan SKM MKM. Baik, langsung saja untuk penjelasan yang pertama. Yuk kita kenali apa itu tanah longsor. Nah, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Melia. Kepada Teh Melia, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Teh Widya selaku moderator pada presentasi kali ini. Selanjutnya ada pengertian dari tanah longsor. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut. Air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Next. Selanjutnya ada kesiapsiagaan dari bencana tanah longsor. Kesiapsiagaan dilaksanakan agar masyarakat dan pemerintah mampu mengantisipasi bencana lewat pengorganisasian dan langkah yang tepat guna serta berdaya guna. Bentuk dari kesiapsiagaan setelah terjadinya bencana, BPBD membentuk OPRB atau Organisasi Pengurangan Resiko Bencana. Organisasi ini dibentuk berdasarkan surat keputusan dari masing-masing desa. Pembentukan organisasi telah dilakukan di setiap desa yang memiliki potensi bencana alam. Pembentukan OPRB dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan mempersiapkan masyarakat saat terjadi bencana. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Melia yang telah memaparkan materi terkait pengertian dan kesiapsiagaan tanah longsor. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Tuti. Kepada Saudari Tuti, saya persilahkan. Baik, sepertinya Teh Tuti sedang terkendala oleh sinyal. Akan dipaparkan ataupun digantikan oleh Saudari Yeri. Kepada saya persilahkan untuk menjelaskan terkait materi selanjutnya, yaitu tanggap darurat tanah longsor. Baik, terima kasih kepada Teh Wid. Tanggap darurat tanah longsor. Tanggap darurat ialah suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan segera sesaat setelah kejadian bencana terjadi, tepat guna menangani dampak buruk yang muncul. Tanggap darurat mencakup kegiatan yang pertama, penyelamatan dan evakuasi korban, yang kedua, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan, pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Tindakan-tindakan yang dilakukan pada tahap tanggap darurat di antaranya yaitu pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya. Dan yang terakhir, saat terjadi bencana, OPRB lah yang pertama kali bergerak karena di dalamnya sudah dibagi dalam beberapa bidang. Jadi penanganan saat bencana lebih cepat dan terfokus. Next. Nah, teman-teman bisa dilihat ini untuk gambarnya. Dan adapun pencegahan tanah longsor. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
Berikut adalah cara atau upaya yang bisa kita lakukan mencegah terjadinya tanah longsor. Yang pertama itu jangan membuat kolam atau sawah di atas lereng, tidak mendirikan rumah di bawah tebing, jangan menebang pohon di sekitar lereng, jangan memotong tebing secara tegak lurus, tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai, membuat sering lakukan upaya preventif, memberikan kepada masyarakat, dan yang terakhir harus ada intervensi dari pemerintah. Baik, kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Hiri yang telah memaparkan juga materi ya. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Dimas kepada Saudari Dimas. Saya persilahkan. Terima kasih untuk moderator. Selanjutnya ada tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pencegahan tanah longsor. Yang pertama itu ada menerbitkan peta wilayah rawan bencana. Yang kedua memasang rambu-rambu peringatan bahaya dan larangan di wilayah rawan bencana. Yang ketiga mengembangkan sumber daya manusia satuan pelaksana. Yang keempat mengadakan penyuluhan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Yang kelima membuat bangunan yang berguna untuk mengurangi dampak bencana. Yang keenam membentuk pos-pos siaga bencana. Ketujuh, mengadakan pelatihan penanggulangan bencana kepada warga. Dan yang terakhir, mengevakuasi masyarakat ke tempat yang lebih aman. Selanjutnya, ada peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tanah longsor, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan, nomor UU nomor 24, nomor 27 tentang penanggulangan bencana, Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang tata ruang, Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan penanggulangan bencana, dan ada Perpres nomor 8 tahun 2008 tentang PNPB, Permen PUPR nomor 4 tahun 2015 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai. Yang selanjutnya Permen PUPR nomor 13 tahun 2015 tentang penanggulangan bencana akibat daya rusak air. Dan yang terakhir Permen SDM nomor 2 tahun 2017 tentang cekungan air tanah. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Kang Dimas yang telah memaparkan materi. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Tuti. Kepada Saudari Tuti, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada kebijakan yang sedang berlaku terkait longsor pada infrastruktur SDA. Yang pertama, Permen PUPR nomor 13 tahun 2015 pasal 3. Kedua, Permen PUPR nomor 13 tahun 2015 pasal 5. Yang ketiga, Permen PUPR nomor 13 tahun 2015 pasal 6. Permen PUPR nomor 13 tahun 2015 pasal 7. Permen PUPR nomor 13 tahun 2015 pasal 14. Permen PUPR nomor 13 tahun 2015 pasal 15. Yang terakhir Permen PUPR nomor 13 tahun 2015 pasal 16. Nah, di sini ada peran kesehatan masyarakat atau Kesmas dalam menangani tanah longsor. Kolaborasi kesehatan masyarakat dengan pelayanan kesehatan dalam kemampuan kesiapsiagaan terhadap bencana. Ini mencakup dari pelayanan kesehatan atau healthcare, terus kesehatan masyarakat, public health, terus ada manajemen kedaruratan atau emergency management.
Irisan antara kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, dan manajemen kedaruratan merupakan modal dasar untuk menghasilkan kemampuan dalam kesiapsiagaan bencana. Menurut Clemens dan Kasani 2016. Adapun terdapat beberapa peran kesehatan masyarakat yang perlu dilakukan ketika terjadi bencana tanah longsor. Yang pertama itu biosurveillance. Yang kedua, ketahanan komunitas dan sistem pelayanan kesehatan. Yang ketiga, penanggulangan dan mitigasi. Keempat, manajemen kasus yang dilakukan dengan koordinasi pemberian layanan kegawat daruratan antara pelayanan kesehatan. Yang kelima, manajemen informasi. Yang keenam, pengendalian lonjakan pelayanan. Next. Ya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Tuti yang sudah memaparkan materi. Nah, untuk selanjutnya di sini ada poin kesimpulan. Sebelum ke poin kesimpulan, ada sedikit pemaparan tambahan terkait peranan kesehatan masyarakat yang perlu dilakukan ketika terjadi bencana longsor. Nah, di antaranya seperti yang tadi sudah Teh Tuti paparkan, yang pertama itu ada biosurveillance, bahasa Inggrisnya. Nah, di mana untuk kegiatan meliputi pemeriksaan laboratorium skala populasi yang merupakan tindakan pengujian spesimen untuk mengetahui status kesehatan. Lalu selain itu juga ada surveillance kesehatan masyarakat dan investigasi epidemiologis, yaitu kegiatan pengumpulan data status kesehatan masyarakat secara rutin dan konsisten, serta menyelidiki suatu kasus penyakit agar tidak terjadi penambahan kasus. Nah, untuk selanjutnya, yang kedua itu ada ketahanan komunitas dan sistem pelayanan kesehatan atau community or healthcare system resilience. Nah, di mana untuk kegiatannya itu meliputi kesiapan komunitas dan atau pelayanan kesehatan, yaitu tingkat kesiapan dan kesiagaan dalam menghadapi bencana. Lalu pemulihan komunitas dan atau pelayanan kesehatan, yaitu sejauh mana komunitas dan pelayanan kesehatan dapat pulih kembali dari bencana tanah longsor yang terjadi. Untuk poin ketiga itu ada penanggulangan dan mitigasi atau countermeasure and mitigation. Nah, di mana untuk kegiatannya itu meliputi pemberian obat untuk penanggulangan, yaitu kegiatan penyediaan dan pemberian obat secara langsung kepada masyarakat terdampak bencana tanah longsor. Lalu pengelolaan dan distribusi material medis, yaitu kegiatan manajemen logistik persediaan medis untuk masyarakat yang terdampak bencana tanah longsor. Lalu selanjutnya ada intervensi non-farmasi, di mana itu merupakan tindakan pengobatan bukan medis kepada masyarakat terdampak bencana longsor. Lalu untuk selanjutnya itu ada peringatan keselamatan dan kesehatan, yaitu penyediaan perangkat peringatan dan jika ada tanda-tanda bencana longsor terjadi. Untuk poin keempat itu ada manajemen kasus atau insiden manajemen yang dilakukan dengan koordinasi pemberian layanan kegawat daruratan antar pelayanan kesehatan. Nah, untuk kegiatannya itu meliputi manajemen setiap kasus yang terjadi ya, khususnya berarti terkait bencana tanah longsor tersebut. Nah, untuk yang kelima ada manajemen informasi atau information management, di mana untuk kegiatannya itu meliputi informasi publik dan peringatan dini darurat, yaitu menyediakan pusat informasi dan peringatan dini kepada masyarakat dalam kondisi darurat terkait bencana tanah longsor yang terjadi. Untuk selanjutnya, berbagi informasi, yaitu kegiatan saling menyampaikan informasi antar sektor di bidang kesehatan dan non-kesehatan yang terkait dengan masalah kebencanaan. Dan poin yang terakhir itu merupakan pengendalian lonjakan pelayanan,
di mana untuk kegiatannya itu meliputi pengendalian angka kematian, perawatan massal, pengobatan massal, serta pengelolaan relawan ataupun volunteer. Untuk selanjutnya, next. Nah, di sini kita sudah sampai ke poin kesimpulan ya, teman-teman. Tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi pada wilayah Indonesia. Tanah longsor dapat merusak struktur tanah, merusak lahan pertanian, pemukiman, sarana dan prasarana penduduk, serta berbagai bangunan lainnya. Nah, maka dari itu, kita sebagai manusia yang hidup di bumi ini harus bisa melestarikan alam yang sudah seharusnya kita jaga dan rawat ya untuk dapat meminimalisir terjadinya tanah longsor. Mungkin itulah presentasi materi terkait tanah longsor yang dapat kelompok kami sampaikan, yaitu kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada teman-teman satu kelompok dan terima kasih juga untuk Pak Hamdan atas tugas yang diberikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.